Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram ingin menjelaskan 4 teori asal mula terbentuknya negara. Suatu negara bisa terbentuk dan berdiri teguh karena dipengaruhi beberapa hal yang mendasarinya. Hal ini diketahui dengan cara mempelajari teori terbentuknya negara. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi, mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Friedrich Julius Stahl menjelaskan jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Negara monarki biasanya meyakini jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya adalah negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada perihal teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan normal dan hukum dalam pemerintahan. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques menjelaskan jika keadaan masyarakat belum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas dan sederajat, namun masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan, artinya orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah. Secara adanya pengaturan sengit, Haji Laksi mengatakan jika negara dapat mengatur tindak tunduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang yang kuat dalam sebagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, dan serta fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM D1A021053. Saya dari kelas Ilmu Negara A1. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Haji Safwan tentang Renaissance. Renaissance secara etimologi, Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu kata re yang berarti kembali dan natir yang berarti lahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa peralihan dan dari abad pertengahan ke abad modern, yang ditandai dengan lahirnya berbagai garansi baru yang dialami oleh kebudayaan Eropa klasik yaitu Romawi kuno. Sejarah munculnya Renaissance dimulai di Italia setelah runtuhnya Romawi Barat tahun 476 Masehi. Italia mengalami kemunduran, kota-kota pelabuhannya menjadi sepi selama abad 8 sampai 11. Karena pedagang di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang muslim saja. Berlangsungnya perang Saib pada abad 11 sampai abad ke-13. Jadi pelabuhan anggota Saib menjadi ramai karena keberangkatan perang Saib ke Palestina. Setelah perang Saib berakhir, pelabuhan-pelabuhan tersebut berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Selanjutnya munculnya republik dagang di Italia seperti Genoa, Florence, Venesia, dan Pisa di Mina. Kota-kota ini dikuasai oleh perusahaan modal yang katanya kaya raya dari golongan borjuis seperti Medici dari Florence. Mereka mendorong terjadinya pendobrakan pola-pola tradisional dari abad pertengahan.
Tokoh-tokoh Renaissance yang pertama dari Italia yang bernama Leonardo da Vinci yang merupakan salah satu karyanya sangat terkenal pada sebuah lukisan yang bernama Melissa yang berjudul Mona Lisa. Kemudian yang kedua ada juga tokoh yang lain yang bernama Michelangelo Buonarroti, yaitu memiliki beberapa lukisan patung karya yang sangat indah yang menghiasi suatu Petrus Dramo, antara lain patung. Yang ketiga, Data Angelo ini sangat terkenal dengan sastranya, yaitu namanya Kevin Cornadia. Ada juga tokoh yang terkenal dari Belanda, yaitu Desiderius Erasmus. Desiderius Erasmus ini merupakan seorang penulis yang mengikuti jejak Socrates. Bahkan banyak tulisan-tulisan dari Desiderius Erasmus ini yang sangat mempengaruhi Renaissance di Eropa. Kemudian yang terakhir, Rembrandt ini adalah pelukis yang ternama atau yang terkenal yang pertama mencetuskan lukisan gelap terang. Setelah kita membahas tentang apa itu Renaissance, tokoh-tokoh Renaissance dan sejarah Renaissance, ada juga dampak Renaissance di dunia. Yang pertama, runtuhnya dominasi gereja. Yang kedua, perubahan di bidang sumber daya manusia, yaitu perubahan pola pikir menjadi lebih rasional. Yang ketiga, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkorbanlah era penjajahan samudra. Dan yang terakhir, adanya perubahan kebudayaan iptek yang ditekankan kepada pembentukan manusia yang humanis. Nah, apa sih pengaruh Renaissance di dunia maupun di Indonesia? Yang pertama, munculnya pembaruan dan penemuan baru yang terkenal sampai sekarang dan menyebar di berbagai penjuru dunia. Contohnya seperti Nicolaus Copernicus. Copernicus ini adalah seorang astronom atau matematikawan dan ekonom berbangsa Belanda yang mengembangkan teori-teori tata surya yang berpusat di matahari, tetapi ia berpendapat bahwa bumi bukan sebagai letak tata surya melainkan matahari.